sambutan kami seperti yang Bapak harapkan. Kalau di sana sini ada kesalahan kekurangan, mohon maafkan. Karena kebetulan dipelajari, sehingga yang menyambut orang Bapak pun hanya sebagian kecil mewakili saja daripada guru-guru dan pimpinan. Kami berharap tidak mengurangi nilai silaturahmi yang kita laksanakan pada hari ini. Kepada Allah, mari sama berdoa semoga kunjungan silaturahmi ini dapat ridho, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kualitas pondok pesantren atau Dayah Samsud Duha di satu sisi dan pondok pesantren Mustaqoyah di sisi yang lain. Bahwa pondok pesantren Mustaqoyah dulu sejak berdirinya murni pesantren, dan pada tahun kira-kira 1982 sesuai perkembangan di negara tercinta ada yang disebut dengan SKB 3 Menteri, Madrasah Sanawiyah dan Aliyah pada tahun 1982. Motivasi di sana, apabila lulus SKB 3 Menteri, mudah nanti melanjut ke perguruan tinggi mana saja di negara tercinta. Maka tanpa ragu sedikit pun, maka kami ikut SKB 3 Menteri ini. Sehingga alhamdulillah anak-anak yang bermaksud melanjut ke perguruan tinggi tidak ada kendala dan halangan. Namun kurikulum murni pesantren Salafiyah masih terus kami laksanakan, sehingga konsekuensi keuangan santri ini dibebani 2 keuangan. Pertama untuk menutupi kebutuhan SKB 3 Menteri, kemudian untuk menutupi kebutuhan di pesantren murni Salafiyah. Dan hal ini berlangsung sampai 2018-2019. Itu terakhir kami menerapkan SKB 3 Menteri. Jadi begitu lamanya kami, 18 tambah 18 tahun, 35 tahun kami mengikuti SKB 3 Menteri. Lalu pengalaman yang dirasakan bahwa kurikulum SKB 3 Menteri 70%-nya adalah pendidikan umum dan 30%-nya pendidikan agama, sehingga sedikit demi sedikit mau tidak mau terkuras waktu yang dibutuhkan untuk pendidikan agama ini. Dan yang paling mengecewakan kami bahwa ujian semester, ujian negara tetap mesti berpedoman kepada sekolah-sekolah negeri. Dalam hal ini Sanawiyah negeri dan Aliyah negeri. Jadi oleh karena itulah tidak bisa dihindarkan mengenai keuangan pun terpaksa para santri dan orang tua dibebani 2 biaya. Biaya untuk SKB 3 Menteri, biaya untuk pesantren. Dan oleh karena itu banyaknya aturan-aturan yang kami terima dari mengikuti SKB 3 Menteri. Banyak pemikiran yang muncul yang akhirnya tertuang, bagaimana kalau kita mengikuti muadalah. Kebetulan bertahun-tahun kami ajukan supaya dimuadalahkan Mustaqoyah, disetarakan dengan sekolah negeri, diberikan kebebasan untuk bagaimana mengelola ujian semester dan ujian akhir, dan yang paling penting ijazahnya disetarakan dengan ijazah SLTP untuk Sanawiyah dan SLTA untuk Aliyah. Namun ternyata gagal, sehingga hari itu kami hampir putus asa untuk bisa meraih yang namanya muadalah. Setahu bagaimana tiba-tiba datang berkunjung kemari Bapak Menteri Agama Luqmanul Hakim waktu itu, dan melalui pidato yang disampaikan oleh mudir di depan umum, kami keluhkanlah masalah kami mengenai muadalah ini. Alhamdulillah, Mustaqoyah yang telah berdiri sejak 1912 sampai hari ini telah berkali-kali kami mengajukan usul untuk dimuadalahkan. Ternyata kami sangat kecewa, tidak ada respon positif yang namanya dari Departemen Agama. Alhamdulillah ditanggapi spontan oleh Menteri Agama
bawa kamu langsung usulnya ke Jakarta biar saya tanda tangani. Dan Sekretaris Mustokoya diurus ke Jakarta, dibuat proposal dan kemudian kira-kira 3 minggu keluar SK-nya. Itulah sejak tahun ajaran 2018 sampai 2019 Mustokoya mengikuti program Muadalah. Dan karena sebelumnya kami masih menerapkan SKB 3 Menteri, maka ada prosesnya. Menunggu kelas 1 di waktu itu sampai nanti mereka jangan kecewa sampai mereka tamat di kelas 3. Dan mudah-mudahan sekarang Pondok Pesantren Mustokoya sudah murni 100% Muadalah, sehingga yang namanya SKB 3 Menteri tidak ada lagi. Dan pada tahun ini kami mulai mengeluarkan ijazah Muadalah untuk tingkat sanawiyah dan aliyah. Dan mereka sebagian yang telah tamat tahun ini sudah ada yang melanjut ke perguruan tinggi sesuai dengan janji pemerintah bahwa ijazah Mustokoya dimuadalahkan, disetarakan dengan ijazah negeri. Kemana saja pun mereka bermaksud melanjut ke perguruan tinggi tidak ada lagi halangan. Alhamdulillah. Jadi mengenai kurikulum yang diterapkan sejak awal berdirinya Mustokoya sampai sekarang, yang namanya kurikulum pesantren masih tetap itu, sehingga buku yang dipergunakan pada tahun-tahun pertama berdirinya Mustokoya masih tetap itu yang digunakan. Jadi kajian kitab kuning itu tetap dipertahankan. Jadi Bapak dan Ibu tentunya maklum bahwa untuk yang namanya kitab kuning di sana mata pelajaran intinya tentunya nahwu dan shorof ya. Setiap mata pelajaran diurai dulu dari segi ikrofnya kalimat. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru, ikrof dulu itu semua. Kemudian baru diurai sorofnya, tatahayyaru misalnya. Bab apa dia? Tafa'ul. Lalu apa binanya? Diurai semua. Kemudian baru diterjemahkan. Setelah diterjemahkan baru diambil maksud. Mengenai maksud ini dicoba anak-anak dulu. Kira-kira apa maksud? Kalau ternyata mereka tidak bisa mengambil maksud, baru dibantu oleh guru. Dari langkah pertama, ikrofnya kuasai dulu. Kemudian uraikan sorofnya, apakah bab if'al, bab taf'il, entah bab apa, diurai dulu apakah dia camit ataukah mustaq. Kalau perlu tasrifkan, kemudian terjemahkan. Kalau nggak bisa terjemah, ambil nanti kamus. Kalau nanti sudah dapat diterjemahkan dengan benar, lalu apa maksud? Kami motivasi mereka, apabila Anda telah bisa mengambil maksud, ikrob dan sorofnya semua, Anda sebenarnya telah bisa menjadi seorang pengajar dari kitab kuning. Kalau diperbesar istilahnya, Anda nanti sudah bisa jadi dosen, saya bilang itu. Tidak usah khawatir, saya bilang. Cuma supaya bisa jadi dosen mesti ada SK saja. Jadi mudah-mudahan kalaupun tidak keseluruhan siswa ini berhasil, banyak yang berhasil sehingga mereka banyak yang buka pesantren di mana-mana. Mereka berhasil di perguruan tinggi kalaupun tidak keseluruhannya. Karena bahwa yang namanya nahwu dan shorof ini bagi yang tidak berminat memang suatu hal pelajaran yang sangat memuakkan bagi mereka. Bikin pening kata orang itu. Karena semua katanya dibahas kan itu. Dan mengenai popularitas Mustokoya seperti yang Bapak singgung sering muncul di mass media. Sebenarnya peran Mustokoya sangat sedikit itu. Yang lebih peran di sana adalah para alumni Mustokoya yang sudah tersebar di mana-mana. Mereka berkontribusi besar untuk bagaimana mempromosikan Mustokoya ke mana-mana. Jadi kalau kita hitung-hitung alumni Mustokoya ini barangkali sudah ada 50 ribuan orang itu. Bahwa mereka itu simpatisannya banyak karena sering mereka membuka pengajian di mana-mana. Formal ataupun tidak formal, mereka yang pegawai negeri dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang berperan aktif untuk bagaimana Mustokoya terkenal sampai ke mana-mana. Bahkan santri Mustokoya banyak yang sampai ke luar negeri.
Jadi kalau Surabaya seperti Bapak lihat hanya biasa-biasa saja di sini. Saya kira yakin saya bahwa bangunannya nanti lebih hebat bangunan yang ada di Aceh. Bapak tadi sempat menjelaskan jalan lintas Sumatera di Sumatera Utara sempit. Saya tahu bahwa jalan di Aceh licin-licin, luas lebar ya, mulus. Dan di Aceh itu banyak hasil utama yang bisa meningkatkan taraf hidup rakyat di sana ya, sehingga bisa saja kami bayangkan dari sini bahwa SPP dari santri yang ada di sana tentunya dibanding Mustafa jauh di sana lebih besar. Kalau di sini per bulan hanya 75.000. Kalau di sana Pak berapa kira-kira SPP anak-anak? Berapa Pak? 150 kan, itu berarti 2 kali lipat dari yang ada di sini. Saya kebetulan pencandu kopi Aceh. Saya terkesan ada kebetulan guru Mustokoya yang mertuanya dari Aceh. Pada saat dia berkunjung ke sana bawa oleh-oleh itu yang namanya kopi. Terkejut saya mendengar harga kopi di sana ada 200.000 1 kilo. Sementara di sini paling-paling 70.000. Dan lebih terkejut lagi saya, ada harga kopi 1 juta 1 kilo. Wah, luar biasa saya pikir. Kemudian ada lagi lebih terkejut saya, ada lagi katanya harga kopi 2 juta lebih 1 kilo. Kebetulan yang harga 2 juta pernah diberikan orang kepada saya 250 gram kan itu. Memang nikmatnya luar biasa. Jadi ini dalam kesempatan ini kalau misalnya ada bapak-bapak ibu bawa kopi dari Aceh, tidak ada salahnya saya kira ditinggalkan di Surabaya. Satu lagi yang tertarik saya dengan Aceh, bahwa di sini banyak santri yang berasal dari Aceh. Mudah-mudahan pintar-pintar. Saya sempat mengajukan permohonan dulu supaya anak putri Aceh supaya jadi menantu saya kan itu. Wah, dia mau. Tapi sayangnya bahwa dia jauh dari pantai ya, maksudnya naik kapal ke tempat orang itu. Bahwa saya nggak bisa naik kapal itu, kira-kira 3 jam katanya supaya sampai ke sana. Apalagi yang namanya lautan di India ya, gelombangnya, ombaknya luar biasa. Saya mudah muntah, mabuk laut itu ya. Maka dengan berat hati saya batalkan apa itu. Saya cancel ya lamaran untuk menjadikan Anda sebagai menantu. Bagaimana kalau di cancel, saya bilang. Apa ya katanya, dengan sedih dia menjawab ya. Anaknya sekarang sudah S1 UI Medan ya. Jadi dia berkecimpung sekarang di bidang dakwah di daerah Medan. Apalagi bahwa ada yang namanya Khopipah. Barusan ini lulus dia untuk beasiswa ke Al-Azhar. Dia sering komunikasi dengan saya, kalaupun dia sudah sampai di Al-Azhar. Jadi sering dia minta doa supaya dia berhasil dan sukses. Yang tertarik saya bahwa dia adik abang hanya 2 orang. Adiknya laki-laki hanya baru usia SD kelas 4. Yang salut saya kenapa orang tuanya membolehkan dia menuntut ilmu sampai begitu jauh. Apakah ibunya tidak rindu, saya bilang. Dijawab rindu, tapi lebih penting untuk berlanjut ke Al-Azhar katanya. Jadi Anda mesti menanamkan tekad bagaimana Anda mesti berhasil di Al-Azhar. Untuk kemudian nanti disumbangkan pertama-tama kepada orang tua, kepada masyarakat Aceh kalau bisa, kepada Mustokoya dan kepada saya bilang. Ya Pak, iya ya katanya. Jadi hubungan antara Mustokoya dengan Aceh saya kira sudah sangat lama. Nanti kalau ada waktu bagi Bapak dan Ibu bisa nanti berkunjung atau kita panggil nanti anak-anak Aceh supaya langsung bertemu dengan orang Bapak. Tapi saya maaf belum pernah itu ke Aceh, hanya dengar cerita, paling-paling saya lihat dari TV ya. Tapi percaya saya, jiwa agama antara Mandailing Natal dan Aceh, bahwa jiwa agama jauh lebih kuat di Aceh ketimbang di sini. Sebab bahwa Aceh itu daerah istimewa di bidang agama ya. Saya lihat kalau ada orang pelanggaran, misalnya pelanggaran seksual, dicambuk di sana saya lihat. Dicambuk. Kalau di sini belum ada itu. Dan sangat beruntung orang bapak dan ibu tinggal di provinsi Aceh. Mengenai keuangan dan mengenai rekrutmen guru dan honorarium guru,
Dan mengenai tempat tinggal guru serta ijazah muadalah, saya harap disampaikan oleh guru yang lain. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang mengajar Pak agama di pesantren kita ini Pak adalah lulusan Ponpes Mustafawiyah Purbabaru. Walaupun yang sebahagian mereka telah melanjutkan studinya ke luar negeri. Maka ada di antara mereka bersama kita di sini yang sekarang mengajar yang lulusan Yaman. Ada sekitar 1 orang, 1 atau lebih. Kemudian yang tamatan Lebanon tadi, ada teman saya, bukan hanya saya sendiri, dari Syam. Ada yang tamatan Mesir Kairo juga. Ada juga yang dari Lucknow India. Juga ada yang dari Makkah Saudia. Ya, walaupun bila dibandingkan dipersenkan dari semua jumlah guru yang ada, itu mungkin hanya 10%, Pak. Tapi itu semua pun mereka adalah alumni dari Mustafawiyah Purwabaru yang kemudian mengabdi dan ikut serta bersama ya mengembangkan dan memajukan insyaallah pesantren Mustafawiyah yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat dan kepada ayahanda mohon saya berbicara sebagai yang kapasitasnya dulu adalah anak santri dan sebenarnya agak tidak enak saya rasa berbicara di depan ayah-ayahanda kami ini. Tapi karena tanggung jawab telah diberikan kepada kami ya dalam mengurus muadalah di Ponpes Mustafawiyah SPM Satuan Pendidikan Muadalah di Purbabaru, maka insya Allah kita berbagi dengan pengalaman yang sedikit ini. Selama ini seperti yang disampaikan ayahanda kami, di waktu SKB 3 Menteri belum beralih ke muadalah, maka kurikulum kita seperti yang mereka terapkan, harapannya ingin 70% babnya umum, 30% adalah babnya agama. Akan tetapi ya dengan berbagai perbincangan dan usaha, alhamdulillah kita telah beralih ke muadalah. Maka kurikulum yang kita terapkan itu Pak sebenarnya sesuai dengan peraturan muadalah. Kurikulum itu tergantung kepada pondok masing-masing. Di saat kita dulu mengadakan acara tentang muadalah ini, seminar terakhir eksakta yang bisa kita masukkan, kita tambah semau kita mana yang kita pilih dan kita pilih. Nah kemudian itu nanti diakui negara. Nah itulah yang kita inginkan dari istilah muadalah ini. Kurikulum dari kita bukan mereka yang mengatur, tapi kita menginginkan keabsahan dari gimana supaya ijazah ini mereka setarakan, diakui di negara. Jadi anak-anak kita tidak terbengkalai kalaupun ingin menyambung pelajaran studinya ke luar negeri atau ke dalam negeri universitas dengan ijazah muadalah ini. Orang untuk PNS pun Pak sudah bisa ya. Jadi keunggulan muadalah bila kita lihat di sini adalah bagaimana dengan muadalah ini kita bisa mengatur kurikulum sendiri tanpa berkaitan dengan negara, tapi kita minta keabsahan dari mereka. Alhamdulillah ini telah berjalan dalam 3 tahun ini. Sama barangkali tidak begitu jauh bedanya dengan kurikulum yang ada di Syamsud Duha yang menerapkan kitab kuning. Tapi dari semua yang ada dari kurikulum ini, yang sangat dan terpenting
alhamdulillah yang masih original, bisa dikatakan original di Mustafawiyah, bahwa manhaj kita manhajuna ala manhaji ahli sunnati wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Orang Wahabi tak ada tempat di sini. Ya, orang Syiah tak ada tempat di sini. Pemahaman-pemahaman yang di luar ahlu sunnah wal jamaah itu tidak boleh ada di Mustafawiyah Purba Baru ini. Karena memang pesantren Mustafawiyah ini didirikan oleh beliau Syekh Mustafa Husain, yang dibantu kemudian Raisul Muallimin Syekh Abdul Halim Khatib, adalah lulusan dari Makkah Al-Mukarramah Saulatiyah. Maka kurikulum yang kita buat, Pak, adalah kurikulum yang dulu ditaksis oleh beliau Syekh Abdul Halim Khatib itu. Masih mengikuti prinsip lama itu sampai sekarang. Ada sebuah prinsip yang masih kami pegang sampai saat ini. Kurikulum yang ditetapkan oleh ayahanda kami dulu, Raisul Muallimin Syekh Abdul Halim Khatib rahimahullah, itu tidak kami robah. Merubah tidak, tapi menambah boleh. Al-muhafazatu 'alal jadidi 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah, kan gitu. Istilah yang populer di kalangan NU itu. Maka kitab-kitab yang diterapkan adalah kitab-kitab klasik. Ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah, kitab tauhid yang kita kaji adalah kitab-kitab yang bermanhajkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 7 kita mengkaji kitab. Ada namanya Fathul Majid di kelas 3, ada namanya Kifayatul Awam di kelas 4. Kelas 5, kelas 6 itu kita mengkaji Husnul Hamidiyah. Di kelas 7 kita mengkaji Al-Barohin atau Ad-Dusuqi Aqidah Sanusiyah, ya, ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Begitu juga lah dengan kitab-kitab di bidang lughah. Mungkin sama-sama kita pahami apa yang dipelajari di pondok pesantren itu, mulai dari matan al-Ajurrumiyahnya, ya kan, syarah al-Ajurrumiyah, mutammimah masail al-Ajurrumiyah, kemudian Kawakibud Durriyah itu. Kita kaji Alfiyah Ibnu Malik. Jadi tertinggi yang kita kaji, kita pelajari sampai kelas 7 dari bidang lughah nahwunya adalah itulah Alfiyah Ibnu Malik, syarah Ibnu Aqil ala Alfiyati Ibnu Malik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini mengenai kurikulum yang insya Allah akan kita pertahankan. Juga ada kajian tambahan mengingat banyaknya sekarang sekte-sekte, sempalan-sempalan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kita baru menambah dan resmi 2 tahun ini program kurikulum yang bernama Kitab Rudud, Ar-Rudud ala Ahli Zayghi wa Dhalal. Di pelajaran ini akan dibenahi anak-anak kita dengan dalil-dalil argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai akidah dan ahkam. Bagaimana kita mengkanter, ya, menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini. Karena mereka, Pak, sekarang sudah mulai berkembang. Di Aceh pun tidak bisa kita pungkiri bagaimana sekarang di medsos pun ada dengar namanya siapa itu, Abu Furaihan, ya, itu, ya, yang dari Aceh itu, yang katanya mengaku-ngaku Wahabi Salafi itu istilah mereka Salafi lah. Itu di Mustafawiyah kita mengkaji dan mendalami dalil-dalil argumen-argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana supaya anak kita nanti tamat dari purba jangan berubah haluan. Betapa banyak anak pesantren yang pertamanya dididik, diajarkan ke mereka paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di waktu mereka sedang duduk di pendidikan pesantren, tapi ternyata setelah sekolah ke perguruan tinggi banyak yang berubah, bahkan banyak berubah total, Pak. Belum lagi kita ketahui bersama bagaimana yang disebut dengan istilah Wahabiyah ini, mereka banyak membangun pesantren-pesantren gratis, menyediakan
fasilitas yang mencukupi, menjanjikan ya beasiswa dan seterusnya, sehingga banyak dari anak-anak kita yang tertarik ke sana. Tapi sayangnya gara-gara itu banyak tamat dan lulusan dari situ akidah mereka telah berubah. Kami tidak mau seperti itu. Apalah gunanya? Kan khawatir itu. Selama ini kita katakan ziarah kubur itu baik, boleh, bagus, tabarruk itu bagus, tawassul itu boleh. Tiba-tiba tamat dia sudah dikafirkannya gurunya. Wah, bahaya itu. Kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah diajarkan oleh ayahanda dan guru-guru kita, termasuklah pendiri Ponpes Mustafa ini Syekh Mustafa Husain, juga Raisul Mualliminnya Syekh Abdul Halim Khatib. Mengenai umum kurikulumnya itulah Pak, kita lihat mana kita pilih dan kita pilih, kita bekali anak-anak kita, diantaranya bahasa Inggris ya, di lokal itu kita terapkan dan kita pelajari. Jelas seperti pelajaran bahasa Indonesia, ada PKN, biologi dan semacamnya yang dianggap penting. Di luar dari itu ya seperti bahasa-bahasa Jerman dan seterusnya, itu mereka itu nanti setelah tamat kan begitu Pak. Inilah barangkali mengenai kurikulum yang kita adakan di Ponpes Mustafa yang Purbabaru. Muadalah ini, dengan adanya muadalah, insya Allah kekuatan kita untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama itu lebih banyak, peluang lebih besar, peluang lebih banyak. Kalau belajar secara pelajaran materi bahasa Arab di lokal, jawabannya iya. Bahasa Inggris jawabannya juga iya. Tapi kalau untuk bahasa keseharian, ya, untuk menggalakkan bahasa ini, pernah sih kita ingin mencoba untuk mengembangkan bahasa ini, bahasa Arab ini. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa berkomunikasi baik dengan bahasa Arab, dengan guru-guru yang bisa dikatakan mereka juga berkompeten dalam hal ini. Tapi karena mengingat keadaan murid-murid kita yang begitu banyak disertai dengan kesibukan, maka sampai detik dan saat ini itu belum terrealisasi. Kalau untuk sistem pemondokan dan mengenai keuangan, mungkin ini Bapak Sekretaris lah yang lebih tahu ini kan. Sudah ada di samping saya Anda guru kita. Tapi itulah Pak, sekalian berbagi dan harapan kita pemondokan anak-anak kita ini. Karena anak-anak kita yang siswa laki-laki itu bisa berpilih tempat tinggalnya. Ada dia bisa tinggal di asrama, ada juga yang tinggal di kos di rumah guru. Ada juga yang tinggal di pondok-pondok yang kecil. Pondok-pondok yang kecil ini ciri khas daripada pondok pesantren kita ini sejak berdiri tahun 1912. Jadi pondok ini, pondok yang kecil-kecil ini itu bisa orang tuanya bikin sendiri. Kalau orang tuanya bikin sendiri, itu tanahnya kalau di tanah masyarakat ya harus ngongkos tanah. Harus ngongkos nyewa tanah dia di situ. Tetapi kalau dia di kebetulan tanah itu tanah milik yayasan, ya udah nggak nyewa tanah, hanya bikin pondok saja. Sekarang udah banyak orang-orang tua, apalagi saat ini siswa baru sedang membuat pondok. Bawa kayu dari tempat dia, dia bikin di sini. Bisa digotong royongkan oleh anak-anak kita yang udah kelas 6 dan kelas 7. Kelas 6 anak kelas 7 itu udah pandai bikin pondok. Udah pandai di itu. Kalau udah lewat tambah jadi di sini, bikin rumah kecil bisa dia. Jadi sistemnya orang itu bisa dia memasak sendiri di situ, bisa bayar makan di warung. Biasanya kalau di pondok itu
pakai sekarang udah agak maju sedikit, udah bisa masuk PLN, tinggal ngecokkan aja dia. Lauknya dia beli di warung. Itu kebanyakan sekarang. Tetapi ada juga anak-anak kita yang tinggal di asrama. Tapi mana lebih banyak yang tinggal di pondok daripada asrama. Anak-anak nggak begitu suka juga di asrama. Padahal di asrama pun tidak besar juga bayarannya. Hanya uang daftarnya masuk ke asrama 25.000. Di situ bisa dia masak sendiri. Tinggal mencokkan aja di situ, lauknya dia beli di kantin itu. Ongkos sewa kamar dia 1 bulan hanya 30.000. Itu aja. Tapi anak-anak itu lebih kepingin di pondok. Bisa nanti di pondok itu kumpul beberapa daerah. Ada yang dari Riau, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera Barat. Sama satu pondok itu kumpul di situ. Nanti datang belanjanya yang dari Jambi misalnya, udah itu dulu dihabiskan. Datang yang dari Sumbar, itu pula nanti ganti-gantian terus. Itu salah satu ciri khas orang itu di Banjar. Juga nanti kalau ada malam-malam libur, seperti malam Selasa, udah bikin masak-masakan, bikin bubur, bikin apa segala macam di situ. Itu termasuk daripada kegiatan anak-anak itu kalau malam-malam libur di sini. Tetapi yang di Banjar-Banjar ini istilahkan Banjar. Ada Banjar Sibawe, ada Banjar Imam Bukhari, ada Banjar Asuja, ada Banjar Muhajirin. Pondok-pondok yang ini semuanya ada sekitar 144 pondok yang warna hijau itu yang papan, yang atapnya seng itu, yang agak besar pondoknya itu yang disumbangkan oleh suaminya Megawati. Ya. Taufik Kemas. Itu. Itu yang diwakafkannya sampai sekarang. Itu tinggal siapa yang menempati situ hanya untuk sewa perawatannya aja. Itu hanya. Bisa muat 2 atau 3 orang di situ. Maka anak-anak kita ini mandirinya di situ, dia mandirinya. Karena nyuci sendiri dia. Masak pun dia masak sendiri di situ. Sekarang ini udah agak maju. Kalau dulu masih pakai kayu bakar. Sekarang udah ada kompor dia. Kadang udah kompor gas lagi. Udah lebih maju dia. Maka ada di sini, ada laundry juga di sini. Tapi laundry itu tidak begitu main itu. Lebih suka anak-anak itu rame-rame nyuci. Itu tentang kepemondokan. Ada juga sebagian anak kita itu kos di rumah guru dia. Ada 20 orang atau 10 orang nanti guru itu bisa tinggal di rumah dia. Gabung di situ. Ada yang dari beberapa daerah. Karena siswa kita mungkin seluruh provinsi yang ada di Sumatera ini ada. Bahkan dari Jawa. Ada yang dari Kalimantan juga. Ada yang dari Malaysia. Gabung di situ. Mungkin di rumah guru itu bisa gabung beberapa daerah di situ. Tetapi daerah yang sekitar ini mungkin ada sekitar 3 kecamatan dari daerah pondok pesantren kita ini, itu pulang ke rumah dia tiap hari. Yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan tetap tinggal di asrama, wajib di asrama. Tapi kalau yang laki-laki bisa dia pulang ke rumah setelah pulang sekolah. Itu yang dekat-dekat sekitar desa-desa yang ada di sekitar pondok pesantren kita. Sehingga menambah penghasilan juga bagi mobil-mobil angkot. Kalau waktu libur kita udah nengok mobil angkot itu udah geleng-geleng kepala orang itu kalau kita libur. Penyambungan itu bisa sepi. Karena yang jualan bawa barangnya ke sini semua.
jadi itu tentang pemondokan anak-anak kita. Jadi ada tadi yang disampaikan oleh Bapak itu tadi bahwa pakaian anak-anak kita yang kita nampak ini, kita di sini pakaiannya untuk sekolah cuma satu macam, baju putih, lobe putih, pakai kain sarung. Itu aja pakaiannya, sama aja semua. Mulai kelas 1. Cuman di kelas 7 ada kelebihan sama orang kelas 7, dia udah dianjurkan memakai serban dan memakai jas. Nah, itu kelas 7. Tetapi sekarang yang kelas 1 pun udah ikut pakai serban. Nah, yang kelas 2, kelas 3 udah sama-sama pakai serban. Cuman yang pakai jas ke sekolah tetap kelas 7. Jadi itu tidak ada kita batasi, baik anak-anak kita asal berpakaian putih, baik yang memakai pakaian jubah atau pakai kain sarung, terserah. Pokoknya pakaian dia tetap putih, itu aja pakaian. Yang masalah pakaian sandal atau pakai sepatu, pakai sandal, bagusan sandal yang jelek-jelek aja. Swallow, kalau enggak nanti habis itu. Bagusan lah pakai swallow yang kecil-kecil, yang murah-murah itu aja lah. Jangan nanti, wah ini anak saya pakai sepatu lah dulu ke sekolah, udah. Di tentang keuangan, anak-anak kita di sini yang yatim, anak yatim itu dibebaskan, tidak memakai uang sekolah, tidak bayar uang sekolah kalau dia anak yatim. Dan juga anak-anak guru atau karyawan itu tidak akan dipungut lagi uang SPP-nya. SPP-nya per orang itu 75.000 bagi anak pertama, 75.000 per bulan bagi anak pertama. Bagi anak kedua dan seterusnya 50.000. Ya, anak kedua di sini. Ada abangnya kelas 7 atau kelas 6, adiknya ada kelas 3, ya udah adiknya bayar 350 aja. Atau 2 orang atau 3 orang adiknya tetap bayar 50 per orang. Dan anak-anak guru atau karyawan itu dibebaskan juga ini. Di samping yang 75.000 per bulan itu setiap semester nanti, setiap semester baik semester 1 atau semester 2 ditambah lagi kalau dulu namanya uang beras. Uang beras itu dihitung 2 tabung beras. Kalau dulu kita waktu sekolah di sini bawa beras langsung kita ke sekolah 2 tabung, langsung beras kita bawa. Tapi kalau sekarang sudah berubah ini. Jadi dihitung harga 2 tabung beras saja. Berarti harga dihitung 2 tabung harga beras, harga normal itu 90.000. Berarti ditambah uang sekolah itu setiap semester dia membayar 90.000 setiap semester. Ditambah uang kertas dan OSIS-nya 2.000 per bulan. Itu aja. Itulah yang kita ambil untuk masuk pagi. Itu nanti akan diganti dengan shift sore 120 lokal lagi. Karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masuk siang jam 1. Mengisi lokal yang 120. Pagi kelas 4 itu udah dihitung kelas 1 tingkat aliyah muadalah. 4, 5, 6 itu udah masuk kelas 3 aliyah muadalah, kelas 7. Yang sekarang 24 lokal kelas 7-nya mencapai 1.500-an orang. Itu yang 100. Jadi gurunya sebahagian banyak guru-guru kita ini pagi ngajar dia mulai tengah 8 sampai jam setengah 1. Nanti jam setengah 2 atau jam 2 dia masuk kembali untuk sore sampai setengah 6. Jadi guru-guru kita itu dihitung tidak ada hitung 1 hari, dihitung 2 hari dia dalam 1 hari. Inilah keikhlasan daripada ayah-ayah guru kita.
Itulah sepintas tentang keadaan daripada pondok pesantren Mustafawiyah. Guru-guru kita ini pada umumnya tinggal di daerah sekitar pondok pesantren Mustafawiyah, kampung-kampung, desa-desa yang terdekat dari sini. Kalau guru-guru kita itu agak jauh rumahnya, memang ada guru kita yang dari Jambi, tapi udah tinggal di daerah sini. Kalau agak jauh dari rumah dia, memang udah agak tinggal dia di desa Purbabaru ini. Tapi semacam saya misalnya, ada sekitar 5 km dari sini, berarti tiap hari pulang ke rumah. Ada guru kita yang sampai 10 km atau 15 km masih pulang ke rumah. Tapi apa guru-guru kita ini sebahagiannya sudah memakai kendaraan sendiri, baik roda 2 atau roda 4. Mungkin itulah sebahagian guru-guru kita yang tapi bagi guru-guru yang muda-muda itu, yang masih muda, itu dia tinggalnya di asrama untuk mengasuh anak-anak yang ada di asrama. 60 tahun itu wajib ikut jaga malam. Masih ikut lagi jaga malam sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam baru pulang dia ke rumah kembali. Itu ayah-ayah guru kita yang belum sampai usianya 60 tahun. Ini nanti ayah-ayah guru kita ini yang jaga malam itu ada sampai sekitar 10 orang setiap malam. Ditambah nanti dengan dewan pelajar. Dewan pelajar yang udah kita pilih dari anak-anak kita ini untuk menemani guru-guru kita yang masuk ke Banjar-Banjar ini nanti, ke pondok-pondok ini nanti. Setiap malam apa kegiatan anak-anak itu di Banjar. Dan sebagian kadang-kadang dari bidang keamanan bikin jaga secara rahasia dengan masuk ke pasar malam-malam, terjun ke pasar. Siapa anak-anak yang ada di sana, razia dulu. Kegiatan-kegiatan seperti itu ada mungkin sekali sebulan atau waktu-waktu yang diperlukan. Itu tergantung daripada bapak yang membidangi keamanan. Itulah sekilas tentang daripada pondok pesantren, keadaan pondok pesantren kita. Makanya kalau kita lihat ayah-ayah guru kita ini mungkin udah mulai agak banyak yang tua, seperti udah sampai mengabdi di sini 40-an tahun, 30-an tahun. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh ayat tadi, hanya dengan keikhlasan, mudah-mudahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kita. Mungkin demikianlah yang bisa kami sampaikan sedikit.